Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah Firdaus pada hari ini, Minggu tanggal 20, yang satu bilang 28, 29 ya, November 2020. Ya, bagi Bapak, Ibu yang hadir dan yang mengikuti secara online, kami ucapkan selamat bergabung. Tuhan memberkati, beritahu keluarga supaya juga mereka diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita, indah pada waktunya. Waktu di hidup, cobaan berat menerpa, aku berseru mengapa ya Tuhan, katakan kehendak-Mu, jalan Tuhan. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, hingga pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Nantikan Tuhan berkarya. Nanti iman berdoa. Indah pada waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ketika kami menantikan janji-Mu dan menantikan apa yang kami doakan kepadamu, semua pasti akan Kau akan buat indah pada waktunya. Asal dengan iman dan percaya kami dan ketaatan yang kami lakukan Tuhan, Engkau dapat melakukan segala perkara Tuhan, terutama mengubah kehidupan kami Tuhan menjadi manusia yang berguna, manusia rohani, manusia seperti Engkau Tuhan. Walaupun banyak kelemahan, tetapi karena firman-Mu adalah kekuatan dan kehidupan kami, Engkau ada dalam kehidupan kami, membentuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah dalam ibadah ini. Engkau yang bertahta dari awal pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus-Mu beracara di tempat ini. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak. Kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini dan Roh Allah berhadirat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bagi saudara-saudari yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat berbakti, dan yang mengikuti juga secara online baik di rumah langsung dan tunda, selamat berbakti. Kita nyanyikan sebuah lagu, kita nyanyikan nyanyian berbakti soal utama.
berbakti. Roti makanan diberkati, penyakit pun dijauhkan, termasuk corona dijauhkan. Amin. Itu janji Tuhan. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian yang berletih lesu. Kita bangkit berdiri. Zaman sekarang berjaga, lihat dunia bergelora. Berlindunglah
Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia, lihat dunia bergelora, kebenaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Lembut wanita saja lembut, kaum pria berdoa. Sama-sama kita angkat tangan lembut sekali. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Amin. Kebenaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Berlindunglah, berlindunglah dalam sabda. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tibalah waktunya Tuhan, kami berdiam diri seperti Maria mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Biarlah firman-Mu sanggup menghapus air mata kami, memberi kepada kami perlindungan dan kemenangan dalam tiap pergumulan hidup kami, bahkan membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kami. Kami yakin ketika Allah berfirman semua ada, ketika Engkau memberi perintah semua jadi. Tidak ada yang gagal di dalam firman-Mu. Asal kami percaya, orang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Itulah kuasa firman-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Kami duduk seperti Maria dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang sudah hadir dan yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami ucapkan selamat bergabung. Tiba waktunya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah tidak ada yang membahayakan hidupmu. Ya, tidak ada yang membahayakan hidupmu. Ya, jadi dari Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Ya. Injil Lukas pasal 10 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular. Ya, kuasa menginjak ular. Ular bahaya nggak? Ibu-ibu berani sama ular? Hah? Syiarnya. Nah, setelah dengar ini masih syiar. Menginjak ular. Jadi mau laki mau perempuan injak ularnya. Amin. Jadi tidak takut terus. Dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Menginjak ular dan apa? Kalajengking dan menahan kekuatan
musuh. Ditahan, jangan sampai datang. Amin. Nah, apalagi sampai berkuasa, jangan. Ya, jadi Tuhan beri kuasa juga menahan apa? Kekuatan musuh. Terus, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. amin. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ya, tidak ada yang membahayakan. Jadi diberi kuasa untuk menginjak ular, kalajengking, ya. Bahkan kekuatan untuk menahan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Dalam arti aman. Aman. Hidup kita aman. Selagi di dunia aman. Ya, walau namanya tidak si aman, tapi aman. Daripada namanya si aman tapi nggak aman, ya kan? Ya, semoga seperti namanya, ya. Namanya si aman, rasa aman. Tapi walaupun nama kita tidak si aman, tapi rasa aman. Kitalah si aman itu, ya. Puji Tuhan, ya. Rasa aman itu perlu berjalan, ya. Duduk, berbakti, bekerja, perlu rasa aman, tentram, aman. Ya, kenapa? Aman dalam lindungan Tuhan. Jadi kita merasa aman karena Tuhan melindungi. Ya, ingatlah janji Tuhan sebelum dia naik ke surga, ya, di atas bukit Zaitun, ya, di atas bukit Zaitun dia bawa murid-muridnya, dia berjanji, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Sebelum itu dia berkata, tidak ada yang membahayakan kamu. Ya, tidak ada yang membahayakan hidup kita, termasuk corona. Termasuk apa? Corona. Termasuk apa? Corona. Corona bahaya nggak? Bahaya. Sudah banyak yang terpapar dan tidak sedikit yang meninggal. Kasihan, ya. Nah, tapi oleh kemurahan Tuhan kita masih diberi kesehatan. Masih diberi apa? Kesehatan. Ya, kita doakan mereka yang sudah terpapar supaya diberi kesembuhan. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Dan makin banyak dosa orang, makin dikasihi orang itu. Kalau hukum dunia mengatakan makin banyak dosanya, makin berat hukumnya. Tapi kalau Injil beda isinya. Di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Amin. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Isi kasih karunia adalah pertama, pembenaran. Pembenaran, dibenarkan. Ya, kita dibenarkan karena kasih karunia. Kedua adalah diselamatkan. Di apa? Diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tapi kasih karunia Allah. Ya, jadi kita ini sekarang ini sedang dibenarkan. Sedang apa? Dibenarkan. Ya, contoh mobil yang riset, tabrakan, pernah tabrakan? Pernah tabrakan sampai ringsek, ringsek, udah ringsek, diderek kemana? Ke bengkel. Nah, di bengkel lah mulai diperbaiki, pukul, terkadang dipanasin, dipukul, panasin, sampai nanti sudah mulai mulus. Baru kemudian dihamplas, didempul lagi, hamplas lagi, dicat. Keluar dari bengkel seperti mobil baru. Amin. Seperti apa? Mobil baru. Nah, itu jadi seperti ciptaan baru, ya. Nah, begitulah yang disebut dibetulkan,
dibenarkan. Semua manusia sudah rusak oleh dosa. Rusak oleh apa? Dosa. Tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini. Pernah tabrakan? Rasanya ringsek. Ya Tuhan, beginilah hidupku. Hancur sudah. Hancur. Berdampak kepada ekonomi. Biasanya berdampak kepada apa? Ekonomi. Pernah ringsek ekonominya? Hah? Sedang. Tabrak sana, tabrak sini. Ya. Nah, tugasnya ini seperti bengkel. Jadi tempat ibadah itu bengkel. Amin. Bengkel perbaikan orang-orang yang rusak. Amin. Yang sudah rusak nanti perbaiki. Nanti pulang sudah manusia baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi itu pekerjaan firman Tuhan, mengubah hidup kita yang linglung. Apa linglungnya? Linglung. Tersesat. Linglung. Lagi bingung. Bingung. Mau ke kiri atau mau ke kanan? Pernah linglung? Dalam persimpangan. Aduh Tuhan. Dalam persimpangan jalan. Kalau simpang 2 masih enak. 50% bisa benar, ya kan? Kalau simpang 5 coba. Ya, kalau simpang berapa? Simpang 5. Hanya 20% kemungkinan betul, ya kan? Nggak tahu nih ada dalam persimpangan nih sekarang. Ya. Tuhan. Saya dalam persimpangan. Tapi Alkitab mengatakan, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh. Amin. Sebab mataku tertuju kepadamu. Jadi kita nanti pulang, Tuhan tunjukkan jalan yang harus kita lalui supaya jangan tersesat. Akhirnya kita nanti menemukan jalan. Sampai nanti jalan itu ke surga. Biasanya orang tersesat dulu baru terhilang. Tersesat dulu baru terhilang. Ingatlah anak yang hilang. Dia tersesat dulu. Dia pergi bawa harta banyak. Bawa harta banyak, warisan bapaknya. Tapi umurnya baru seumur jagung. Seumur apa? Jagung. Masih remaja. Sudah minta apa? Warisan. Terkadang anak paksa ya. Dipaksa apa? Bapaknya kasih apa? Warisan. Bapaknya kasih. Ya, bapaknya nimbang-nimbang sebenarnya. Tapi anak paksa. Udah dikasih lah. Udah dikasih, diwangkan sama dia. Pergilah dia ke negeri jauh. Di sana diboroskan semua harta kekayaan bapaknya. Di sana dia mulai main dengan perempuan. Biasa kalau ada uang abang saya. Begitu kan? Kalau ada uang apa? Abang saya. Tak ada uang abang? Tidak. Ngerasa ini anak muda ini, remaja ini hebat. Nggak ada pemasukan, hanya pengeluaran. Tidak ada pemasukan, hanya pengeluaran. Lama-lama habis sampai bajunya dijual. Sampai baju dijual. Compat camping apa yang ada di situ dipakai sama dia tuh. Ya. Bayangkan saudara, saking miskinnya dia. Tadinya kaya jadi miskin. Itu orang yang sudah jauh dari Tuhan. Berubah semua. Ya, berubah. Orang yang jauh dari Tuhan, cepat atau lambat pasti habis. Pasti apa? Habis. Lama-lama habis. Untung dia menyadari keadaannya. Alkitab mengatakan dia menyadari keadaannya dan dia berkata, aku akan bangkit dan berkata kepada Bapakku, Bapa, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi dosanya double nih, terhadap surga, terhadap Tuhan dan terhadap Bapa. Berapa dosanya? 2. Terhadap siapa? Surga, terhadap Bapaknya. Ya.
habis harta bapaknya, hidup dalam dosa kepada Tuhan. Ya, tapi ingatlah, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan Tuhan ubah putih seperti salju. Walau merah seperti apa? Kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Itulah kekuatan darah Yesus. Darah yang mahal, yang tidak bercacat celah. Ya, Tuhan Yesus diadili. 6 pengadilan dijalani oleh Tuhan Yesus. Berapa pengadilan? 6. Tapi semua pengadilan itu tidak ada yang bisa membuktikan dia ada salah. Baik dalam perbuatan, dalam perkataan terhadap agama, tidak dia berbuat jahat, tidak ada berbuat salah, bersih dia. Ya, sampai Pilatus berkata, aku sudah memeriksa perkaranya. Ya, aku tidak dapati dia. 2 kali dia dalam pengadilan Pilatus. Ya, belum lagi pengadilan Raja Herodes, ya kan? Terus kemudian terakhir itu pengadilan rakyat, masyarakat juga tidak ada, tapi mereka teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kejahatan apa kata Pilatus yang dia perbuat? Salibkan dia, salibkan dia. Nah, kalau kau bebaskan dia, kau bukan sahabat kaisar nanti. Wah, takut Pilatus, takut nanti jabatannya dicopot. Akhirnya suara rakyat banyak didengar, Yesus disalibkan, tapi tanpa suatu kesalahan. Itulah Tuhan kita. Amin. Lalu kenapa Yesus mati? Mati untuk menebus dosa umat manusia, menggantikan kita. Kita harusnya disalib, harusnya mati karena dosa, tapi dia rela mati ganti kita. Jadi kita tidak perlu lagi dihukum. Amin. Dibebaskan. Korban Kristus membebaskan kita, termasuk dari neraka, saudara. Dibebaskan sebab upah dosa adalah maut. Tapi kita sudah mendapat pengampunan. Amin. Jadi kita tidak akan dihukum lagi. Hukuman bagi kita sudah ditanggung oleh siapa? Tuhan Yesus. Kita sudah dibebaskan. Amin. Dari apa? Hukuman, termasuk dari neraka. Dari apa? Kalau disebut neraka senang atau takut? Seram enggak neraka? Seram. Jangankan neraka, api sedikit aja. Pernah saudara mau berani sudah pegang api? Berani? 1 menit aja tahan. Berani? Gosong. Apalagi nanti lautan api dan belerang. Lautan api dan belerang. Tangan diikat, kaki diikat, dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang. Di sana selama-lamanya. Nggak bisa diubah nasibnya. Nggak bisa diubah. Sekarang orang-orang dalam neraka, dalam hadis itu nggak bisa diubah. Pengen bertobat, pengen kebaktian, tapi tidak diberi kesempatan lagi. Tidak diberi kesempatan. Bagaimana kalau diberi kesempatan? Kan di neraka sekarang dikasih kesempatan. Enak saja manusia nanti. Nanti saya juga nanti perbaiki lagi kesalahan. Enggak. Hidup cuma 1 kali. Hidup hanya berapa? 1 kali. Ya, 1 kali manusia hidup, 1 kali juga mati. Setelah itu penghakiman. Jadi penghakiman itu penghakiman itu adalah saat mati. Bukan sekarang. 1 kali manusia akan mati. Setelah itu dihakimi. Penentuan sorga dan neraka. Ingatlah penjahat yang di kanan Tuhan Yesus. Penjahat. 1 di kanan, 1 di kiri. Yang di kiri mencela. Mencela siapa? Tuhan. Dia berkata, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami. Ya, kalau
Kalau kau anak, selamatkan dirimu, selamatkan kami. Ya, tapi yang satu penjahat yang di kanan itu berkata, kau tidak mengerti. Kita menerima hukuman yang patut, yang pantas. Karena sudah membunuh, dihukum mati. Siapa membunuh, hukumannya hukum apa? Mati. Merampok lagi. Ya, barangnya dirampok, orangnya dibunuh sama dia. Kalau dibiarkan hidup, tambah jadi nanti. Alkitab mengatakan kalau ganjaran terhadap perbuatan kejahatan tidak segera dilaksanakan, hati manusia penuh niat berbuat jahat. Kalau ganjaran terhadap perbuatan kejahatan tidak segera dilaksanakan, hati manusia penuh niat berbuat jahat. Tapi dikasih ganjaran. Ganjaran. Terkadang ganjarannya itu seperti dicubit. Ya, mungkin ya ada aja lah cubitan, dicubit. Ya, ada ya pokoknya adalah ganjaran. Ya, setiap ada pelanggaran pasti ada ganjaran. Ya, pelanggarannya banyak, ganjarannya besar. Ya, kalau pelanggarannya besar, ganjarannya bagaimana? Besar juga. Ya, jadi janganlah hukum begitu. Untuk apa? Supaya manusia jera berbuat dosa. Kalau saya salah berkata-kata, aduh Tuhan tolong. Apalagi sampai berbuat, ya Tuhan tolong. Jangan sampai salah. Usahakan jangan sampai salah dalam berkata-kata, jangan sampai salah dalam berbuat. Nah, itu orang benar. Kalau hidupmu benar, doamu berkuasa. Amin. Doamu berkuasa. Kita mengatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau sudah terlanjur berbuat salah, minta maaf kepada Tuhan. Minta ampun. Darah Yesus nanti akan menyucikan dosa kita. Ya. Nah, kalau kita mengaku dosa. Sebab Allah itu setia. Setia itu maksudnya diuji saat terjadi sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Kalau mulus-mulus begini sudah setia tuh ya semua bisa. Ya kan? Tapi ketika seperti suami istri, ketika pasangannya tidak setia, tetap setia ini pasangannya tidak pasangannya setia, suaminya tidak setia, istrinya tetap setia. Kalau istrinya tidak setia, suaminya setia. Kalau dua-duanya tidak setia bagaimana? Harus setia. Amin. Makanya salah satu nama Tuhan kita adalah yang setiawan. Amin. Salah satu nama Tuhan kita adalah yang setiawan. Tuhan setia sama kita? Setia. Kalau Tuhan tidak setia bagaimana? Padahal kita sudah banyak berbuat salah, sudah enggak kehitung salah kita kan? Enggak kehitung kan salahnya? Dari berkata-kata, berbuat. Kalau kemarin ada salahnya? Kemarin ada salahnya enggak? Ada. Minggu kemarin? Tiap hari. Kapan tobatnya? Kapan tuh? Tobat. Ya. Bertobatlah. Amin. Bertobat. Jalan terpendek untuk ditolong oleh Tuhan cuma satu. Bertobat. Itu saja. Apa jalan terpendek untuk ditolong oleh Tuhan? Bertobat. Sesulit apapun keadaan kita, kalau sudah bertobat seperti anak yang hilang, dipeluk sama bapaknya. Amin. Dikasih apa? Cincin. Cincin itu apa? Kasih sayang. Dikasih apa lagi? Coba pakaian lama yang compang-camping dibuang, diganti dengan pakaiannya baru. Disembelih lagi apa? Lembu tambun. Disembelih. Dan bapak itu berkata, kita patut bersukacita sebab anakku ini sudah hilang, didapat kembali. Kemudian dikatakan begitulah sukacita di surga. Kalau ada satu orang berdosa bertobat. Jadi yang diinginkan oleh Tuhan dari orang berdosa adalah kembalinya orang berdosa dari jalannya yang sesat. Bukan kematian orang berdosa, tapi pertobatannya.
Kenapa? Sebab Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti apa namanya itu? Seperti orang apa ini? Tapi seperti Allah dicipta. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Coba saudara, foto saudara jatuh, tercecer, udah kena lumpur, kena apa-apa lagi. Foto 10 tahun lalu, 20 tahun lalu fotonya, ya, tercecer di jalan udah kotor. Ketemu senang nggak? Senang nggak? Senang. Atau dibuang? Ini ketemu saya dulu, waduh, ini foto saya, diarsip lagi, disimpan, dibersihkan. Itu baru foto, ya, disimpan di arsip tuh. Apalagi kita ini diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Sekarang kita terhilang, terbuang dalam dosa. Ya, masa Tuhan membuang kita? Masa Tuhan membuang kita yang segambar serupa dengan Dia? Tidak mungkin Dia membuang kita, karena rupa Allah ada pada kita. Amin. Nah, Dia cari itu, foto itu dia cari. Orang yang terhilang itu dicari oleh Tuhan. Tuhan mencari yang terhilang. Kalau didapat, Alkitab mengatakan seperti anak yang hilang, seperti domba yang hilang. Lebih besar sukacita seorang gembala kalau dia menemukan domba yang terhilang dibanding dengan 99 ekor domba yang tidak tersesat. 99 tidak tersesat. Yang tersesat cuma berapa? 1. Bayangkan, itulah hatinya Tuhan. Amin. Jadi ketika orang berdosa kembali kepada Tuhan, Tuhan itu senang hatinya, sangat senang hati. Begitu dia dapat domba yang penuh sukacitanya. Sukacitanya. Nah, itulah gambaran sukacita Allah dan malaikat di surga. Jadi kalau kita mau membuat malaikat bersukacita, Allah bersukacita, bertobatlah saudara. Amin. Bertobat. Kedua tangannya akan memeluk kita. Dia peluk kita. Dikenakan apa? Cincin. Cincin itu apa? Kasih sayang. Cincin kan lambangnya kasih sayang, ya kan? Iya kan? Kalau orang nikah, cincin milik nama mempelai perempuan dimasukkan ke mana? Jari mempelai laki-laki. Nama cincin nama mempelai laki-laki dimasukkan ke mana? Ke jari mempelai perempuan. Tapi ada begini saudara, baru kawin, besoknya cincinnya sudah dijual. Betul saudara. Lalu ketahuan sama istrinya, baru saja kita ikat janji, sudah dijual apa? Cincin kawin. Dijual. Kecewa sekali itu istrinya. Baru sehari bikin apa? Perjanjian nikah. Langsung dijual. Di mana tadi janji itu ya? Janjinya dijual. Janjinya apa? Dijual. Ya. Kalau umpamanya nggak punya duit, ya jangan langsung cincin lah. Atau jangan-jangan dipakai buat miras nih. Miras lagi. Apa tuh miras itu? Hah? Apa? Apa? Minuman keras. Ada gitu. Minumannya keras. Contohnya apa itu? Minumannya keras, suaranya pun keras. Suaranya keras. Jangan suka minuman apa? Minuman keras. Amin. Nah, kalau yang merokok ada nggak di sini? Masih banyak.
Nah iya, nggak apa-apa. Memang ada gitu, dia tulis dalam Alkitab. Nggak ada kan? Ada nggak ditulis jangan merokok? Nah, cuman ada yang mengatakan, mengapa kamu membelanjakan uangmu kepada sesuatu yang bukan makanan, dan upah jerih lelahmu kepada sesuatu yang tidak berguna. Kalau rokok ada gunanya? Ada ya. Saya pernah dulu coba merokok waktu SD, waktu SMP dicoba lagi. Ya, coba sama. Asapnya gak enak, wih. Betul. Langsung batuk-batuk saya. Teman saya juga ada gitu, pada batuk-batuk. Ya. Tapi karena dibiasakan Allah karena biasa, akhirnya terbiasa. Akhirnya kalau nggak merokok malah dia linglung dia. Linglung. Kalau nggak merokok linglung, bingung, nggak bisa kerja, tata. Masa tergantung kepada rokok? Iya kan? Orang nggak merokok ya enak, ya kan? Jadi tidak tergantung rokok, ya kan? Kalau sehari 2 bungkus, 1 bungkus berapa sekarang? Kalau garpil apa? Apa? Garum super. Berapa sebungkus itu? 17,5. Kalau 2 bungkus 35 sebulan jadi berapa? Hah? Nah kalau 50 tahun merokok jadi berapa itu? Kali 50. Jadi berapa? Hah? Berapa itu? Kalau rokok panjangnya 12 cm, kalau 10 batang berapa? 1 meter. Terus berapa bungkus tadi? Jangan-jangan bisa jembatan Bakahuni? Bakahuni apa? Merak. Udahlah, berhentilah. Berhenti. Nanti memang ada orang mengatakan menghentikan rokok itu nggak mudah. Ya. Menghentikan rokok nggak mudah, seperti mau mati katanya. Nggak apa-apa. Tapi akhirnya berhenti. Akhirnya nanti mulai bisa nabung. Amin. Bisa apa? Nabung. Yang paling sedihnya uang ibu cuma 35.000. Beras sudah nggak punya. Suaminya bilang belilah rokok. Belilah rokok. Bayangkan. Sedih nggak? Harusnya beli beras jadi beli apa? Rokok. Besoknya harus ada lagi. Tuh, apalagi sampai 2 bungkus 35.000. Udah, ngeri sekali ya. Ngeri itu. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini, yang mendengar sudah nggak mau lagi merokok. Amin. Lawan itu, masa cuma segini nggak bisa dilawan tuh. Lawan sampai menang. Amin. Nah, begitu ya. Akhirnya kita merdeka, bebas. Bebas, nanti berkat Tuhan itu otomatis bertambah karena uang sudah dipakai untuk hal yang berguna. Ada kan ayatnya kan? Mengapa kamu membelanjakan uangmu kepada sesuatu yang tidak berguna? Ya kan? Jadi jangan belanjakan uang kepada yang tidak berguna. Bagaimana istri itu, senang gak suaminya merokok? Senang gak? Suami-suami kalau istrinya merokok senang gak? Anak-anak kalau kedua orang tuanya merokok senang gak? Enggak ada ya kan? Yang senang kan? Ya. Jadi pulang nanti dari sini sudah lepas semua. Mudah-mudahan yang mendengar juga dilepaskan. Amin. Sebab firman itu berkuasa. Kalau dia berfirman, semua jadi. Amin. Kalau dia mau berperintah, semua ada. Dan firman bisa melepaskan. Kalau sudah lepas mah enak. Enak. Saya tidur nggak tergantung sama rokok saya. Ya. Dan memang nggak suka rokok ya. Nah, jadi tidur enak. Nggak pikirin rokok nanti, beli rokok nanti, nggak usah. Ya, nggak usah. Sudah damai kok. Damainya dari itu Tuhan.
dari sorga. Amin. Nah, tenang hidupnya. Tenang di tengah pandemi ini, tenang. Amin. Di tengah apa? Pandemi ini tenang. Sebab Alkitab mengatakan tidak ada yang membahayakan hidupmu. Amin. Tidak ada yang membahayakan. Dimanapun kita berada, tidak ada yang membahayakan. Kenapa? Karena Tuhan melindungi kita. Karena ini COVID kan sudah dibuatkan dalam Alkitab kan? Sudah dibuatkan kan? Masih ingat ayatnya? Apa? Habakuk 3 ayat 5. Boleh. Coba akan yang baru coba. Habakuk 3:5 baca ya. Habakuk 3 ayat 5. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Tadinya dari Cina satu orang kan? Bulan Januari kemarin ya. Ya kan? Desember ya. Berarti belum setahun. Belum ya. Udah seluruh dunia. Seluruh dunia. COVID itu ya, seluruh dunia. Ini kayak digenapi. Peringatan Tuhan mau datang. Amin. Sebelum Tuhan datang apa dulu ini? Penyakit sampar. Sampar itu artinya apa? Menular. Demam itu panas. Itu cirinya corona. Ciri corona adalah menular dan panas. Itu cirinya apa? Corona. Ini nubuatan digenapi. Nah, digenapi. Jadi peringatan Tuhan tidak lama lagi akan datang. Ada tanda-tandanya. Jadi bukan hanya 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor. Bukan hanya itu. Tapi didahului dulu dengan ini. Mendahuluinya. Ya itu huruf besar kan? Ya kan? Mendahului kedatangan Tuhan. Ini penyakit demam, panas, menular. Tapi Tuhan berjanji akan menjaga kita, melindungi kita. Ini janji Tuhan. Ya, kalau janji itu ya dan amin. Jangan ragu memegang janji Tuhan. Ya, janji itu apa? Ya dan amin. Jadi bukan serentak ya dan amin. Bukan. Ya, hanya ada kata apa? Amin. Dalam janji Tuhan hanya ada kata amin. Ya dan amin. Jadi pegang janji Tuhan. Asal dipegang jangan ragu. Pasti terjadi mujizat. Ingatlah seorang ibu yang anaknya dirasuk oleh apa? Roh jahat. Keluyuran tuh anak. Keluyuran. Gak betah di rumah. Gak betah di rumah. Gak mau tidur lagi. Keluyuran. Ya. Bagaimana ibu-ibu kalau anaknya keluyuran terus? Gak mau lagi balik ke rumah. Keluyuran begitu. Ibu itu kemana lah itu anak itu nanti? Jangan. Eta. Ya. Ya kan begitu kan? Ya. Nah, lalu mungkin sudah dicari nggak ketemu nih anaknya. Ya. Cuma dia dengar berita tentang Yesus. Dengar tentang Yesus. Dari mendengar timbul iman. Dari mendengar timbul iman. Ini bangsa Syro-Fenisia, bukan orang Israel. Bukan. Ya, orang kafir. Ya, orang kafir. Datang Yesus ke sana. Padahal kedatangannya dirahasiakan. Dirahasiakan. Dan tersembunyi. Dirahasiakan dan tersembunyi. Katakan kesempatannya hanya sebesar lubang jarum. Kesempatan dari ibu ini. Hanya sebesar apa? Lubang jarum. Kecil nggak? Kecil. Tapi begitu dia dengar berita tentang Yesus. Dia datang. Dia berkata, kalau begitu saya mendekat nanti. Ya, saya usahakan
percaya sama dia, nanti anakku akan sembuh. Yesus, ya. Dia berkata supaya Yesus datang. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tidak pantas mengambil roti yang untuk anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Anjing. Jadi perempuan ini apa nih? Anjing. Bagaimana kalau kita disebut anjing? Sakit hati nggak? Kita berkata sayonara Tuhan, aku tidak mau lagi datang. Kok aku disebut apa? Ya. Tapi perempuan ini berkata, iya benar Tuhan. Anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Remah-remah itu kalau orang makan ada remah-remah makan roti, ya kan? Anjing selalu lihat begini, jatuh. Kalau sudah jatuh ke tanah dia ambil sama dia. Itulah imannya perempuan. Ya, remah-remah. Artinya sepatah dua patah kata kalau diimani pasti mengerjakan mujizat. Amin. Nah, dan Tuhan berkata, ibu besar imanmu, pulanglah, jadilah menurut perkataanmu. Dia pulang. Anak yang keluyuran itu sudah kembali. Dia tidur di tempat tidur. Artinya sudah terjadi pemulihan. Artinya dia sudah damai hidupnya. Amin. Dia pulang. Aduh, anakku sudah kudapat. Anak yang hilang didapat. Kembalilah anaknya ini. Puji Tuhan. Jadi tinggal percaya kepada remah-remah. Amin. Remah-remah itu apa tadi? Sepatah dua patah kata. Sebab firman itu seperti hujan. Seperti apa? Hujan. Nah, seperti embun. Dia tidak kembali ke langit sebelum dia mengubah bumi menjadi subur dan memberikan roti kepada yang lapar. Begitulah firman-Ku, kata Tuhan, tidak pernah gagal, tidak pernah kembali kepada Tuhan sebelum dia berhasil. Mari bagian-bagian terakhir. Kalau yang terakhir disebut biasanya membangunkan yang ada tidur sih. Ya, coba Yesaya. Ya, siapa tahu ayatnya itu? 55 ya. Ya, boleh ayatnya yang ke-6 mulai, perhatikan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, berseru seperti perempuan itu ya. Berseru dia. Terus. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Iya, seperti anak yang hilang tadi bertobat. Ya. Jadi jangan dianggap kerugian membuang dosa. Enggak. Ya, satu keuntungan kalau kita membuang dosa. Terus perhatikan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Tuhan beri pengampunan dengan apa? Limpah. Terus. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jalannya anak yang hilang itu tadi, nah itu jalan. Akhirnya hancur dia. Habis dia. Bawa jalan sendiri, bukan jalannya Tuhan yang dia tempuh. Jalannya aing. Itu apa? Aing mana? Aing apa? Kumaha aing. Harusnya aing kumaha, iya kan? Betul kan? Mana lebih bagus? Kumaha aing atau aing kumaha? Ya, terus perhatikan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Benih itu modal.
Udah habis modal nih? Masih banyak modalnya, sudah habis. Pak Pendeta buat beli beras habis modal. Nah, Tuhan mau beri modal benih. Amin. Nah, taburlah itu. Nanti akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Ya, terus perhatikan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan tidak pernah apa? Gagal. Selalu berhasil. Asal percaya terjadi mujizat. Amin. Ya, teruskan, perhatikan. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sebagai sanobar. ganti apa ini? Semak duri diganti apa ini? Pohon sanobar. Pohon sanobar. Duri itu enak atau menusuk tuh duri? Hah? Duri enak atau menusuk? Kok hidupku penuh duri, tusuk sana, tusuk sini. Aduh, penuh duri. Nanti durinya pulang sudah nggak ada lagi. Amin. Nah, diganti dengan apa? Sanobar. Sanobar itu kalau nggak salah itu alat musik dipakai nanti untuk menyanyi. Nanti pulang dari sini perlu nyanyian. Amin. Ya, terus apa lagi? Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Pohon murad. Kecubung itu pahit. Kecubung apa? Pahit. Kalau murad itu manis. Murad apa? Manis. Pernah pahit hidupnya? Atau masih pahit? Sudah duri, pahitlah lagi. Sudah duri apa? Pahit. Tapi kalau datang ibadah, durinya diganti dengan apa tadi? Terus kecubung diganti siapa? Murad manis. Hidupnya nanti manis. Nah, itu artinya, itu pemberitaan firman. Mengubah yang pahit jadi manis. Yang penuh duri tidak berduri lagi. Itu pemberitaan firman Tuhan. Ya, terus perhatikan. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ya, tidak akan lenyap, tetap nanti kita miliki. Amin. Ada sukacita. Jadi jangan lagi ada kepahitan hidup yang pahit, berduri-duri, menusuk. Ya, dihentar dengan damai. Damai. Tuhan itu baik. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ku berserah. Ya, Tuhan pegang seluruh hidup kita. Ya, Roh Kudus menolong kita. Kakak jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu.
hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Wanita saja lembu dari awal, kaum pria bisa tundukkan kepala. Amin. Kita bagi berdiri kur. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik-baik. Lembut sekali ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik. Mari berdoa sejenak, menyembah Tuhan sejenak. Angkat hatimu kepada Tuhan. Berterima kasih buat kebaikannya, buat firman yang saudara dengar. Berterima kasih kepada Tuhan. Walau sepatah dua kata rasa syukurmu kepada Tuhan. Tuhan ingin mendengar syukurmu. Kami menyembah padamu. Kami berterima kasih padamu buat firman yang menguatkan kami, yang menyembuhkan kami, yang memberi jawaban atas kehidupan kami. Firman-Mu adalah ya dan amin, yang menjadi kehidupan bagi kami. Kami tetap percaya pada firman-Mu, sebab kalau Engkau berfirman semua jadi Tuhan. Kalau Engkau memberi perintah semua ada. Tidak pernah gagal firman-Mu menolong kami. Kami datang padamu Tuhan. Inilah keberadaan kami. Peluklah kami, rangkullah kami. Bagai anak yang hilang kembali kepada bapaknya. Biarlah Engkau memeluk kami dan memberi kepada kami cincin kasih-Mu Tuhan. Berdamailah dengan kami. Kami mau berdamai dengan Engkau. Sembelihlah lembu tambun sukacita bagi kami. Ciptakan hari ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh kebutuhan kami, Bapa di sorga akan mencukupi. Karena kami anak-anaknya sudah kembali padamu Tuhan. Jangan ada di antara kami pulang dengan bimbang dan ragu akan apa yang harus kami makan, minum, dan pakai. Bapa di sorga pasti memelihara kami dan melindungi kami. Memberi kepada kami kesehatan, umur panjang, damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan
Duduk, kita jalankan sekali persembahan, kita nyanyikan nyanyian. Yesus harapan juga. Ya. Ya. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Ya. Kita jalankan sekali saja ya. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang bergembang tenang, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus, Dia akan memberi kemuliaan kepadamu. Pintulah yang Yesus pasang kepadamu, dan jalan kepada Yesus. Dan rendah hatinya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, Tuhanlah juru selamatku. Ya, sambil dijalankan persembahan, kita dengarkan pengumuman warta jemaat hari Selasa doa. Ya, doa puasa ini. Ya, mulai jam 8 malam. Setengah 8 malam hari Senin sampai jam 8 malam, setengah 8 malam hari Selasa. Ya, dibuka di sini bersama dalam ibadah doa puasa mulai setengah 7. Ya, doa ya sampai setengah 8 buka bersama. Ya, nggak usah bawa apa-apa. Ya, nggak usah bawa apa-apa. Ibu Gembala sudah siapkan menu untuk buka puasa. Hari pokok-pokok doa puasa kita adalah pertumbuhan iman, pergumulan pribadi, ya, dan supaya kita masa pandemi ini bisa setia beribadah dan dicukupi segala kebutuhan kita. Pemerintah kita doakan supaya bisa dengan hikmat Tuhan bisa memimpin bangsa negara ini sehingga bisa setiap masalah terlewati dengan baik, ya, bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian hari Rabu pendalaman kitab Wahyu di Cimindi, ya, jam 6. Ibadah remaja muda secara online hari Sabtu jam 6. Sekolah minggu masih secara online setiap hari Minggu, ya. Kemudian minggu depan kita kumpul kembali 10.30. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat tadi. Ibu Ida, Ibu Lydia juga, ya. Kemudian Pak Siswanto, ya, ya. Bu Eli, ya. Ya. Kemudian ada berita duka telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga Neti Norce, anak ibu dari Ance, ya, tadi malam sedang disemayamkan di rumah sakit Dustira, ya. Tuhan kiranya memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggal, ya. Ada lagi? Rencana Natal kita begini saja, tidak ada dulu perayaan-perayaan, ya. Di saat ibadah saja kita mengadakan ibadah Natal. Cuman ada nanti konsumsi, ya, konsumsi Natal anak-anak
Anak-anak sudah ada dananya, jadi tidak perlu lagi dana anak-anaknya. Semua nanti anak-anak dikasih kado. Ya. Kemudian orang dewasa dikasih apa namanya itu? Apa namanya itu? Nasi kotak aja, ya. Nasi kotak, ya. Ya itu saya kira, ya. Ya, oh ada apa? Oh ya, dana Natal butuhnya berapa? 11 juta, ya, dengan di Cimindi, ya, dengan di Cimindi. Jadi ya anak-anak sudah ada, ya. Kita doain aja, ya. Kalau kita tidak pernah ngajarin les, nggak pernah itu, ya, minta sumbangan, ya nggak usah, ya. Tuhan itu kaya, amin. Nggak usah lah, ya. Tuhan nanti bisa mengadakan, aman, aman. Amin, ya. Tuhan mengadakan, apalagi cuma segitu mah kecil, ya. Ya, itu saya kira kita tutup dalam doa, ya. Ya, mungkin ada yang perlu didoakan, sebutkan dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa, angkat tanganmu yang mau didoakan. Kami berdoa buat mereka yang nama-namanya sakit, Tuhan. Tolonglah, lawat mereka, pulihkan mereka. Engkaulah tabib yang ajaib. Terkadang penyakit Engkau pakai untuk memanggil kami dekat padamu, Tuhan. Kami teringat pada orang yang lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi lewat lumpuh itulah dia datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan dia dan menyelamatkan dia. Tuhan berkata, anakku, dosamu diampuni, pulanglah dengan selamat. Setiap orang yang datang padamu, Tuhan ampuni pelanggaran kami, dan Tuhan beri selamat dari semua mara bahaya dan semua kebutuhan kami. Tuhan cukupi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit mereka sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, oleh firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Yang belum mendapat usaha pekerjaan, Engkau beri usaha dan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu untuk membawa jiwa padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat kegiatan ibadah kami, rencana Natal kami, dananya, acaranya, waktunya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengatur segalanya sehingga kami bisa melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluarga yang berduka, kami mohon hiburkan mereka Tuhan. Biarlah penghiburan dari sorga menyertai, dan segala yang mereka butuhkan Tuhan mengadakannya. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa negara kami. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.